Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 4, yaitu pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari beberapa sub-sub tema. Yang pertama ada tentang sejarah lokal, yang kedua permasalahan sosial budaya, uang, literasi keuangan, pengelolaan keuangan, dan juga peran komunitas. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sejarah lokal dan juga permasalahan sosial budaya. Yang pertama yaitu sejarah lokal. Nah, jadi terdapat 3 tokoh. Yang pertama yaitu Sultan Nuku, yang kedua Ratu Kalinyamat, yang ketiga Laksamana Malahayati. Nah, jadi Sultan Nuku itu adalah putra dari kerajaan Tidore atau pangeran, dan pada saat itu kerajaan Tidore dikuasai oleh Belanda, yang mana kerajaan itu diambil alih sehingga menjadi kerajaan boneka dari pasukan atau negara Belanda dan Portugis, yang digantikan oleh Raja Fata Alam, atau beliau itu adalah paman dari Sultan Nuku. Nah, pada saat itu Sultan Nuku kabur menuju ke Pulau Halmahera dan Papua. Kemudian beliau mengumpulkan kekuatan untuk merebut kembali kerajaan Tidore dari tangan kaum Belanda. Selanjutnya yaitu Ratu Kalinyamat. Beliau memiliki nama asli Retna Kencana, yang merupakan putri dari Kesultanan Demak, yang juga menguasai daerah Kalinyamatan. Nah, beliau memiliki suami yaitu raja yang berada di daerah Kalinyamatan, sehingga disebut dengan Ratu Kalinyamat. Nah, beliau ini memiliki armada laut yang sangat kuat, sehingga pada suatu waktu Kesultanan dari Aceh itu meminta bantuan kepada kerajaan Demak untuk melawan Portugis, yaitu dengan membawa pasukan armada laut yang dimiliki oleh Ratu Kalinyamat. Selanjutnya yang ketiga yaitu Laksamana Malahayati. Beliau adalah perempuan dari Pulau Aceh, yang mana beliau adalah memiliki prestasi yang sangat bagus dalam memimpin pasukan wanita atau Inung Bali, yaitu pasukan janda yang suaminya gugur dalam perlawanan melawan penjajah. Nah, pada saat itu terdapat 2 orang dari Eropa yang menjajah, yaitu Cornelis dan Frederick de Houtman, yang kemudian diperangi oleh pasukan Inung Bali, sehingga Cornelis de Houtman gugur dan Frederick de Houtman dipenjara dalam kerajaan Aceh tersebut. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan sosial budaya. Yang pertama ada vandalisme, yang kedua penyalahgunaan narkoba, yang ketiga tawuran. Nah, jadi vandalisme itu adalah coret-coret fasilitas umum, seperti itu pada contoh itu adalah tempatnya di gedung DPRD Kota Malang. Yang kedua yaitu penyalahgunaan narkoba, yang memiliki dampak sangat buruk bagi kesehatan hingga dapat menyebabkan kematian. Dan yang ketiga yaitu tawuran. Biasanya tawuran dilakukan oleh pelajar-pelajar, entah dengan maksud dan tujuan apa, dan tentunya sangat merugikan diri sendiri, bahkan juga orang-orang yang berada di sekitarnya juga dapat terdampak buruk oleh tawuran ini. Nah, selanjutnya masalah sosial budaya, yaitu eksploitasi pembangunan berlebihan. Nah, jadi ini merupakan pengambilan yang tidak dikira-kira tentang sumber daya alam, sehingga sumber daya alam tersebut mengalami kekurangan dan menyebabkan keadaan di sekitarnya itu menjadi buruk. Selanjutnya yaitu kesenjangan sosial. Nah, dapat dilihat di gambar itu terdapat 2 situasi yang sangat berbeda. Yang pertama yaitu pemukiman yang kumuh, dan di belakangnya terdapat gedung-gedung yang tinggi dan bagus. Nah,
Jadi kesenjangan sosial ini faktor utamanya adalah kemiskinan, sehingga masyarakat yang miskin semakin miskin dan masyarakat yang kaya akan semakin kaya. Yang terakhir yaitu kesetaraan gender. Nah, jadi kesetaraan gender ini merupakan posisi di mana laki-laki dan wanita itu berada di tingkat yang sama. Jadi pelopor dari kesetaraan gender ini sudah ya tadi di sejarah lokal itu ada dua wanita pejuang. Yang pertama Ratu Kalinyamat dan juga Laksamana Malahayati. Nah, mereka berdua ini membuktikan bahwa wanita itu juga bisa setara dengan laki-laki. Nah, kalau sekarang itu presiden kita juga ada yang perempuan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga misalnya dalam lingkungan sekolah untuk ketua OSIS atau perwakilan sekolah itu juga sudah banyak yang perempuan, tidak hanya laki-laki. Nah, jadi kesetaraan gender itu juga sangat penting dalam era yang seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.